其驱散寒冰作用在已经来不及了，办法是有，还有别的什么办法吗？真就有寒毒，目前。好小子！莫姑娘的事儿先别管。快说，什么办法？零度乃玄冰之最。掌门，我一直在考。如果你是说火土，掌门，走啊！哇，这么隐秘，我怎么可能怕？我可是坐着水。Halo guys, welcome back to kali ini kita bakal melanjutkan dari yang kemarin. Kita kembali bertemu dengan Seci Tang, masuk ke part 9 episode 17 dan 18 guys. Dimana di part kali ini kita bakal melihat isi dari tungku formasi karena si Seci Tang yang berhasil membuka pintu tungku formasi miliknya si Xiao Yao guys. Ayo gimana, penasaran bukan? Seperti apakah isinya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah melihat kemunculan seorang wanita dari kapak senjata roh. Tanpa basa-basi juga, wanita itu langsung menyerang Yu Qing, sehingga pertempuran pun terjadi. Karena wanita ini kesal pertarungannya diganggu oleh Ce Tang, sang wanita itu pun mengajak Ce Tang untuk bertarung. Mendengar itu, Ce Tang dengan polosnya menerima semua tantangan itu. Sehingga sang wanita itu pun menyuruh Ce Tang untuk memukulnya terlebih dahulu. Dan setelah dipukul, sang wanita itu auto kaget karena Ce Tang yang bisa menembus pertahanan terkuatnya guys. Wanita itu pun kalah dari Yu Qing dan juga kalah dari Ce Tang. Sehingga dia memutuskan untuk tunduk kepada si Ce Tang guys. Dikarenakan Ce Tang ada 5 makam yang sama berisikan senjata roh, dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membangunkan salah satu dari makam itu. Yang ternyata keluarlah Master Roh Divisi Tombak Perak, sama seperti wanita kapak guys. Setelah keluar dia langsung menyerang Ce Tang juga. Tetapi di sini karena Ce Tang kehabisan energi, dia jadi nggak bisa berbuat apapun. Melihat itu, sang wanita tombak pun langsung menyerang ingin membantai Seci Tang. Namun di sini Yu Qing menggunakan teknik serangan suhu terendah untuk menyerang wanita tombak itu. Tapi karena serangan itu terlalu kuat sampai-sampai Yu Qing tidak bisa membatalkan teknik itu guys. Sehingga tiba-tiba muncullah Xiao Yao, gurunya Ce Tang, yang menyuruh Ce Tang untuk berfokus membuka tungku formasi roh agar dia bisa menyelamatkan Yu Qing. Setelah itu juga kita diperlihatkan kalau Yang Mulia Raja diberikan informasi oleh seseorang yang cukup misterius. Dia mengatakan kalau semua sudah diatur oleh Pavilion Penglai untuk mengatasi masalah tentang palu suci. Di sini dia juga menegaskan kalau Pavilion Peri akan membantai orang yang mencuri palu suci demi dirinya guys. Wadidaw, kejam sekali ini Pavilion Peri ya. Dia juga yakin kalau yang menarik palu itu adalah keturunan dari keluarga Si. Tak lupa dia juga memperingati sang raja untuk terus mengawasi putrinya yaitu Si Hongxue guys. Karena Si Hongxue telah melanggar perintah Sekte Tang demi negara Ce Tang. Kayaknya orang ini adalah utusan dari Pavilion Peri gitu guys. 知道仙阁这是为你着是的，必须寸草不留去执行。若非如此，只是你那宝贝女太子。 Setelah orang misterius itu pergi, Yang Mulia pun mendapatkan informasi kembali di mana Putra Naga dari mendiang Kaisar tidak meninggoy. Mendengar itu, Yang Mulia pun mulai kesal karena Peri Penglai diam-diam mengeluarkan perintah pembantaian kepada Sekte Tang tanpa seizin dia guys. Dia juga berpikir kalau sebenarnya banyak pejabat yang setia kepada keluarga Si. Sekalipun Yang Mulia sudah 18 tahun menduduki tahta kerajaan ini, lama juga ya 18 tahun. Dia juga tahu kalau Kasim Tua yang bersamanya mempunyai banyak sekali partisipan. Lalu Kasim Tua itu pun menyarankan untuk membangun akademi demi mengembangkan anak yang berbakat dan mengirimkannya ke Pegunungan Utara untuk meluncurkan serangan guys.
仙子并没有并天说找到先帝的。 Sehingga anak-anak itu juga bisa dipakai untuk mendukung pangeran ke-8 buat naik tahta. Mendengar itu Yang Mulia auto kesal karena Qasim tua itu ingin pangeran ke-8 yang baru berumur 8 tahun itu menggantikan dia guys. Tentu dia merasa diremehkan gitu ya guys ya. Mau digantikan sama anak bocah yang usianya masih 8 tahun loh. Karena kesal juga Sang Mulia pun membantai Qasim tua itu. Di sini dia mulai yakin kalau hanya Pavilion Penglai yang bisa memperkokoh tahtanya guys. Karena dia sebenarnya ingin keluarga Cao yang berkuasa di negara Zethang. Karena sebenarnya saat ini masih keluarga Silah yang berkuasa di negara ini guys. 八贤王之子，是八贤王之子登基，忍你很久了。 你这老贼，您可以做摄政王。 Di sisi lain, Secithang yang masih berusaha untuk membuka tungku formasi miliknya Xiao Yao. Sang wanita kapak penasaran dan bertanya kepada Xiao Yao soal keselamatan wanita tombak setelah si Cethang berhasil membukanya. Tapi di sini Xiao Yao sangat yakin karena teknik milik Yu Qing itu memiliki inti yang dingin. Dan formasi tungku itu memiliki inti yang panas. Jadi seharusnya itu bisa menyelamatkannya guys. Tetapi di sini si Xiao Yao juga khawatir karena sebelum Yu Qing menggunakan teknik itu, dia juga memiliki racun dingin di dalam tubuhnya. Jadi kemungkinan dia selamat itu sangat kecil guys. Lalu tanpa disangka-sangka, Cethang ternyata berhasil membuka tungku formasi itu dan menyelamatkan sang wanita tombak. 其驱散寒冰作用在，已经来不及了。办法是有，还有别的什么办法吗？针灸有寒毒，目前 Tetapi setelah membuka tungku itu, tubuh Cethang langsung lemas dan auto pingsan guys. Pastilah kehabisan energi. Tetapi Yu Qing masih terjebak di teknik suhu terendah miliknya sendiri. Sehingga Xiao Yao memutuskan untuk mencari buku untuk menyelamatkannya guys. Sayang sekali si Cethang mesti pingsan dan cuma bisa menyelamatkan si wanita tombak ya. Setelah itu wanita kapak dan Xiao Yao membawa Cethang ke markas besar faksi Ro untuk merawatnya. Lalu saat wanita kapak itu sedang merawatnya, dia panik karena tiba-tiba Cethang mengeluarkan darah. Tapi Xiao Yao di sini datang dan menenangkannya. Dia langsung mengambil alih untuk merawat Secithang. Setelah semuanya terkendali, wanita kapak itu pun memutuskan mencari sesuatu untuk dia makan. 好小子， Tidak lama dari itu juga, Cethang akhirnya bangun. Melihat itu, Xiao Yao langsung menyuruh Secithang mempelajari buku teknik Ciu Yang Gongfa guys. Di sini dia memaksa Cethang untuk mempelajarinya dengan cepat. Dia juga mengatakan kalau mereka tidak punya banyak waktu, sehingga Xiao Yao juga menyuruh sang wanita kapak untuk tidak memberitahukan soal keadaan Yu Qing saat ini. Xiao Yao pun pergi ke tempat Yu Qing terjebak dan dia bingung cara untuk menyelamatkan si Yu Qing ini guys. Karena dia sudah melakukan banyak cara dan hasilnya tidak ada yang berhasil alias nihil. Lalu setelah bangun, Cethang langsung berlatih teknik Ciu Yang Gongfa yang diberikan oleh gurunya. Karena wanita kapak itu sudah menyiapkan sarapan, dia pun mengajak Cethang untuk 莫姑娘 makan. 的事儿先别。 Di sini sang wanita cukup kagum karena Cethang bisa membuka tungku formasi dalam waktu 1 malam. Dan di sini juga Cethang menyuruh sang wanita kapak untuk duduk di pangkuannya dan menyuapinya guys. Waduh, mulai aneh-aneh nih MC nih. Dia beralasan kalau hal ini akan membantunya berkultivasi berlatih. Di sini Cethang mengatakan kalau dia sebenarnya sudah menerobos ke level 3. Mendengar itu sang wanita kapak auto kaget dan memanggil Xiao Yao. Setelah Xiao Yao datang, Cethang pun menanyakan soal keberadaannya Yu Qing. Namun mau tidak mau, Xiao Yao pun menjelaskan keadaan sebenarnya di mana si Yu Qing itu masih terjebak di teknik miliknya sendiri. 莫非这次人老掌门都突破第3重，
突破第2重到第3重。 Mendengar itu, Cethang auto emosi karena dia mengira kalau Xiaoyu harusnya itu bisa menanganinya. Xiaoyu pun menjawab kalau dia sama sekali tidak bisa menanganinya karena efek dari tungku formasi hanya berlaku untuk tubuh roh. Tubuh roh itu contohnya si wanita kapak sama si wanita tombak, guys. Namun di sini Xiaoyu mengatakan kalau dia mempunyai solusi lain, sehingga mereka pun langsung ke tempat Yuqing terjebak. Di sini Cethang sedikit kesal karena Xiaoyu membakar Yuqing untuk melelehkan esnya, guys. Udah kayak dipanggang gitu loh. Xiaoyu pun memberitahukan solusinya, yaitu pergi ke makam pedang. Mendengar itu, sang wanita kapak auto kaget. Dia langsung mengatakan karena dia mengetahui soal makam pedang, sehingga tanpa basa-basi, mereka pun langsung menuju ke makam 快 pedang. 说，什么办法？ 零度那玄冰之罪， 掌门，我一直在考。 如果你是说火， Setelah sampai di seberang gundukan pedang, di sini Cethang ketakutan, guys. Karena mereka harus menyeberangi jurang dengan seutas rantai saja. Ternyata Cethang takut akan ketinggian ya. Melihat itu, sang wanita kapak langsung meledeknya. Mendengar ledekan itu juga, Cethang memberanikan diri dengan maju menyeberanginya. Namun tetap saja, dia takut dan akhirnya digendong sama si wanita kapak, guys. Kocak sekali. Di sini sang wanita kapak itu menjelaskan kalau di dalam makam ini terdapat monster-monster roh yang menjaga. Jadi mereka harus berhati-hati dan menghabisi monster roh itu, guys. 掌门，走啊！哇，这么隐秘，我怎么可能怕？我可是做，掌门，你捅刀。有没有别的路？ Tapi kalian jangan kemana-mana dulu karena kita bakal masuk ke bagai spoiler untuk part 10 mendatang. Episode 19 dan 20 Cethang yang bakal rilis lagi nanti. Jadi guys, nantinya kita bakal melihat di dalam makam pedang itu, Cethang bertemu dengan monster roh yang berbentuk burung besar. Dan sepertinya Cethang ingin diculik sama burung besar itu. Ayo, kira-kira apa yang terjadi nih? Apakah benar-benar Cethang bakal diculik sama burung itu? Lalu gimanakah caranya agar Yuqing selamat dari teknik suhu terendah itu, guys? Penasaran bukan? So selesai dulu untuk part 9 Cethang. Cukup seru ya buat Tonghua ini. Kocak sekali MC-nya. Update lagi nanti di minggu depan dan pastinya hanya di sini, guys. Thank you buat kalian semua sudah nonton dan selalu support kedua channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.